Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Juni Darmawan dengan NIM 23 11 04 10 24. Nah, jadi di sini untuk metode pertama itu adalah metode bernyanyi. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan di meja duduk yang rapi. Nah, untuk metode yang kedua itu adalah metode bercerita. Nah, adik-adik, jadi kakak punya cerita loh tentang seekor kura-kura dan kupu-kupu yang sombong. Nah, jadi di sini ada kura-kura ya. Nah, kita lihat loh, kura-kuranya itu punya tempurung. Nah, tempurung kura-kura itu berat loh katanya, adik-adik. Nah, di sini kita juga punya kupu-kupu. Lihat loh, warna kupu-kupunya sangat indah. Nah, di suatu hari yang cerah, ada seekor kura-kura yang sedang berjalan. Nah, karena harinya sangat siang dan sangat panas, jadi kura-kura ini merasa kehausan. Nah, kura-kura terus berjalan untuk mencari sumber air minum. Nah, di sini kura-kura tak melihat sedikit pun sumber air minum. Nah, untuk itu kura-kura beristirahat di sebuah pohon yang rindang. Tak lama kemudian, datang seekor kupu-kupu dari belakang menghinggapi seekor kura-kura. Dia menyapa kura-kuranya, "Hai kura-kura, kamu sedang apa?" Dan kura-kuranya menjawab, "Ya, aku sedang mencari air minum." "Oh, sama kalau begitu, aku juga sedang mencari air minum. Cuaca hari ini sangat panas." Nah, tak lama kemudian kura-kura melihat dari kejauhan ada satu titik air yang bisa diminum. Nah, kura-kura berjalan ke sana dibarengi dengan kupu-kupu. Nah, di sini kupu-kupunya bilang, "Kura-kura, jalannya kamu itu sangat lambat. Tidak seperti aku yang punya sayap dan bisa terbang kemana-mana. Jadi lebih baik kamu diam saja di sini dan aku saja yang ke sana. Toh juga kalau kamu sampai di sana airnya juga sudah habis. Lihatlah betapa indahnya diriku, punya sayap, bisa terbang kesana kemari, indah dan dikagumi banyak orang, tidak seperti kamu yang punya tempurung besar dan tidak cantik." Baik, kura. Nah, untuk metode berikutnya itu adalah metode bermain dengan menggunakan flashcard. Nah, adik-adik di rumah, kita bermain yuk. Kita menirukan suara hewan, mau tidak? Nah, jadi di sini kakak punya gambar ayam, punya gambar bebek, punya gambar anjing, dan punya gambar kucing. Nah, kita tirukan yuk bagaimana sih suara mereka. Yang pertama itu gambar apakah ini? Nah, ini gambar kucing. Kalau kucing itu gimana sih bunyinya? Mau, mau. Nah, seperti itu ya bunyi kucing. Nah, berikutnya adalah gambar anjing. Nah, adik-adik di rumah punya anjing tidak? Nah, kalau punya anjing, gimana sih suara anjing ketika menggonggong? Guk, guk, guk. Begitu ya kalau suara anjing ketika anjing itu menggonggong. Nah, berikutnya adalah gambar bebek. Nah, adik-adik di rumah pernah enggak sih lihat bebek? Nah, kalau bebek itu gimana sih suaranya dia? Kwek, kwek, kwek. Nah, begitu ya suara dari bebek ketika berjalan dan jalannya itu menggal-menggol ya. Nah, yang terakhir itu ada gambar ayam. Nah, teman-teman atau adik-adik kalau bangun pagi pasti pernah dengar ya kalau ayam suaranya itu kukuruyuk, kukuruyuk. Nah, itu tandanya sudah pagi. Jadi adik-adik harus siap untuk ke sekolah ya. Harus bangun pagi kalau sudah ada. Nah, untuk metode berikutnya itu adalah metode bercakap-cakap. Nah, untuk metode bercakap-cakap itu sederhananya itu seperti ini. "Hai, apa kabar?" Nah, yang kedua itu bagaimanakah perasaan adik-adik ketika tadi sudah mengikuti kegiatan mulai dari kita bernyanyi, kita bercerita, dan kita bermain menirukan suara binatang. Nah, dari permainan menirukan suara tadi, hewan mana sih yang paling kamu sukai dan kenapa kamu suka dengan hewan itu? Nah, dari tadi sudah Pak Guru yang bercerita ya, sekarang giliran adik-adik untuk bercerita. Nah, siapa sih yang bisa menyampaikan cerita kura-kura dan kupu-kupu yang sombong? Kita bercerita sama-sama yuk. Nah, jadi teman-teman, yang pertama itu ada metode bernyanyi, di mana ini merupakan salah satu cara sederhana kita untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini. Dengan cara ini di
harapkan bahwa kegiatan pembelajaran khususnya untuk aspek pengembangan bahasa menjadi lebih menyenangkan ketika kita menyampaikan bahasa kepada anak melalui nyanyian ataupun lagu. Di sini anak mungkin bisa menangkap beberapa kosakata baru, beberapa kalimat sederhana, dan bisa memvariasikan lagu. Nah, yang kedua itu ada metode bercerita. Nah, merupakan salah satu metode yang bisa mengundang perhatian anak. Nah, kenapa bisa mengundang perhatian anak? Karena ketika menggunakan metode ini, kita bisa menggunakan alat peraga, bisa menggunakan boneka tangan, bisa menggunakan berbagai jenis media yang bisa diterapkan untuk bercerita. Nah, dengan metode bercerita ini, anak diharapkan termotivasi untuk mengembangkan kemampuan berbahasanya. Selain kemampuan berbahasanya, anak juga bisa mengungkapkan perasaannya atau sosial emosional. Nah, jadi bercerita ini juga bisa membuat anak yang awalnya itu merasa malu-malu menjadi lebih percaya diri. Nah, ketika guru misalkan menanyakan apakah kamu bisa menirukan gerakan hewan yang sudah diceritakan atau mengajak anak untuk bercerita kembali tentang cerita. Nah, yang berikutnya itu adalah metode bermain, di mana di sini kita bisa mengajak anak untuk bermain menggunakan flashcard dengan mengenal nama buah, mengenal nama hewan, mengenal nama tumbuhan dan lain-lain. Nah, dengan cara begini anak akan merasa senang dan tidak merasa tertekan untuk belajar. Nah, ketika kita menggunakan metode bermain ini, anak juga dapat mengembangkan kemampuan berbahasanya seperti dengan menggabungkan kalimat-kalimat sederhana, mengembangkan kosakata baru. Nah, untuk yang terakhir itu adalah metode bercakap-cakap atau metode interaksi antara guru maupun orang tua di rumah. Jadi dengan menggunakan metode ini diharapkan yang pertama Anda meningkatkan keberanian untuk mengakualisasi diri, menggunakan kemampuan berbahasa secara ekspresif. Nah, jadi secara ekspresif itu anak mampu menyampaikan bahasa mereka bisa melalui gerakan tubuh, bisa melalui gestur ataupun mimik. Nah, yang kedua, meningkatkan keberanian anak untuk menanyakan secara lisan apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri. Nah, yang ketiga, meningkatkan keberanian anak untuk mengadakan hubungan dengan anak-anak lain, guru maupun orang tuanya di rumah. Nah, untuk keempat, dengan seringnya anak mendapat kesempatan mengemukakan pendapatnya, perasaannya, dan keinginannya, maka hal ini semakin meningkatkan kemampuan anak untuk membangun jati dirinya. Nah, yang kelima, dengan seringnya kegiatan bercakap-cakap diadakan, anak akan dapat menyerap bermacam-macam informasi. Nah, jadi dari metode bercakap-cakap ini diharapkan anak dapat meningkatkan kemampuan jati dirinya, dapat menangkap informasi secara lebih baik, dapat mengembangkan kemampuan bahasa yang dia miliki dari jenjang anak usia dini. Nah, untuk rekan-rekan itu tadi secara singkat penyampaian tentang metode-metode dalam mengembangkan bahasa untuk anak usia dini, di mana ada metode bernyanyi, metode bermain menggunakan flashcard, ada metode bercerita, ada metode bercakap-cakap. Nah, jadi dari keempat metode tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk mengembangkan kemampuan berbahasa pada anak usia dini, layaklah kita menggunakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan Nah, akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.